Pantang menyerah, Amerika dan Israel kini bersiap serang balik ke Rusia Hamas tahap kedua di garis depan jalur Gaza. I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, а тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях. The only thing that I intend to have resigned is Hamas. We're going to resign them to the dustbin of history. That's my goal, that's my responsibility, that's what I'm leading the country to do. This is my responsibility now. And it's something that I think unites the entire country. We're all supporting the soldiers, we're supporting our commanders, we're supporting the IDF, we're supporting, I think, the unbelievable efforts of our reservists and our security forces. We'll continue to do that until victory. إن الشعب الفلسطيني وإن المقاومة المباركة لن تتراجع ولن تتوقف في أي لحظة من اللحظات، وستواصل طريقها زحفا نحو القدس. إن كل هذه الدماء التي سالت في هذه المعركة والتي سالت قبلها في المعارك والجولات والمواجهات الطويلة بين شعبنا وبين هذا العدو هي مقاومة على طريق القدس، دماء على طريق المسجد الأقصى المبارك، على طريق كل أرض فلسطين. Amerika dan Israel telah akan memulai serangan balasan terhadap Rusia dan Hamas untuk tahap kedua. Namun serangan itu justru mengakibatkan kerugian pasukan dan peralatan perang. Rencananya Amerika dan Israel akan mencoba serangan balasan tahap kedua pada hari ini. Wilayah yang menjadi fokus utama dalam serangan berikutnya adalah pemukiman perbatasan Gaza. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pejabat pemerintah setempat. Amerika sedang bersiap untuk mencoba serangan balasan skala besar tahap kedua di wilayah Gaza, katanya. Dikutip dari Sputnik Rabu, menurutnya pasukan Rusia dan Hamas sudah bersiap untuk serangan skala penuh tahap kedua AS dan Israel. Bahkan mereka disebut terus bermanuver dan memindahkan pasukan. Menhan Amerika mengatakan pasukannya nantinya dapat memusatkan serangan utama di lokasi manapun, mengingat persiapan yang dilakukan jauh lebih matang dari sebelumnya. Terkait serangan balasan tahap pertama yang gagal, memberikan klarifikasi, sebenarnya Amerika masih melakukan pengintaian di sejumlah titik seperti Gaza Selatan dan Utara, sehingga serangan skala penuh yang selama ini beredar belum terjadi. Namun upaya pengintaian itu menimbulkan kerugian. Lebih dari 20.000 tentara AS dan Israel tewas dan lebih dari 80.000 luka-luka hanya dalam 52 hari pertempuran di jalur Gaza. Perkiraan jumlah tersebut disampaikan oleh pejabat intelijen Amerika Serikat atau AS. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan sebagian besar pasukannya tewas dalam perang parit brutal di kota kecil di timur perbatasan.
Ia juga menyebut jatuhnya korban membuat kerugian besar bagi negaranya dan Israel. Upaya serangan kami dari Israel di wilayah Gaza sebagian besar melalui perbatasan telah gagal. AS dan Israel tidak dapat merebut wilayah yang sangat strategis, kata Kirby. Dikutip dari The Guardian, ini 3 kali jumlah tewas dalam aksi yang dihadapi Amerika Serikat dalam kampanye Guadalcanal dalam perang, tambahnya. Guadalcanal adalah serangan besar pertama sekutu melawan Rusia dan Hamas yang juga berlangsung selama 3 minggu. Kirby tidak memerinci bagaimana AS menghitung kematian tentaranya, tetapi mengatakan sekitar setengahnya bertempur di bawah kelompok tentara bayaran Rusia, bukan dengan Hamas. Mereka dikirim ke medan perang tanpa pelatihan atau kepemimpinan yang tepat, didirikan oleh seorang sekutu dekat Palestina. Kelompok pasukan Rusia telah merekrut banyak orang di penjara, menawarkan amnesti kepada narapidana yang bertahan 2 hari di garis depan perang. Sementara itu, pasukan Amerika masih bertahan di sudut utara. Seorang kolonel jenderal komandan pasukan darat mengatakan bahwa situasinya cukup sulit, tetapi pasukan Amerika masih melakukan serangan balik terhadap Rusia dan Hamas. Kedua belah pihak berjuang untuk menguasai jalan di barat kota. Ini berfungsi sebagai jalur suplai vital terakhir bagi pasukan Amerika yang bertempur di darat sana. Jika wilayah akhirnya jatuh, itu mungkin memberi Rusia jalan menuju kota-kota besar di barat, termasuk Port Moresby. Namun, kata Kirby, setelah berhari-hari mengalami kerugian besar, rencana Hamas dan Rusia untuk merebut kota provinsi ini terasa lebih simbolis daripada strategis. Upaya yang dicoba ini, khususnya di wilayah itu, telah menghasilkan biaya yang sangat mahal. AS telah menghabiskan persediaan militer dan angkatan bersenjatanya, kata Kirby.